ex nemini operator inikum nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim hukum dagang dengan saya Heavenly Joranwendo sebagai pembicara pertama, Yon Risileti sebagai pembicara kedua yang akan membawakan mosi perdebatan kali ini dalam tatanan pro, dan Aulia Ridwan sebagai pembicara ketiga yang akan membawakan mosi perdebatan kali ini dalam tatanan kontra. Dewan juri yang terpelajar berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, maka ingin kami jelaskan bahwasannya pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Dewan juri yang terhormat, adapun beberapa urgensi terkait mosi perdebatan kali ini yang kami landaskan dengan 3 alasan utama yang selanjutnya akan dijelaskan dan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Yang pertama, disabilitas mental sendiri ialah orang yang memiliki masalah pada kejiwaan yang pada intensitas kekambuhannya tidak selalu menetap dan juga memiliki gangguan emosional yang tidak stabil. Disabilitas mental juga dapat disebut orang dengan gangguan jiwa. Mengutip dari apa yang dikatakan Prianto Jatimiko, bahwasanya orang dengan gangguan jiwa adalah kelompok orang yang sudah didiagnosis gangguan jiwa seperti bipolar, disorder, dan skizofrenia. Namun, beliau menekankan bahwasanya orang yang didiagnosis orang dengan gangguan jiwa bukan berarti orang gila. Karena orang gila adalah orang yang mengalami gangguan psikotik sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang nyata dan yang hayalan. Ahli bidang psikologi Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal pada halaman 190 ia menuliskan penyandang disabilitas mental terbagi menjadi 3 kategori dari tingkatan berat sampai sedang, yaitu yang pertama idiot, yang kedua imbecil, dan yang ketiga debil. Yang kedua, diperlukan suatu konsepsi keadilan dengan regulasi yang jelas mengenai bagaimana seorang penyandang disabilitas mental mempertanggungjawabkan tindak pidananya ada dalam setiap sistem hukum modern di Indonesia. Dan yang ketiga, dalam pasal 44 ayat 1 KUHP secara tegas telah memberikan limitasi pertanggungjawaban pidana yang dikecualikan bagi orang-orang dengan gangguan pada kejiwaan, di mana ada perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, di mana Indonesia sendiri adalah negara hukum yang mana salah satu tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia termasuk orang dengan disabilitas mental. Dan di lain sisi, penyandang disabilitas mental harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena bisa saja orang dengan kriteria disabilitas mental bukan berarti dia gila sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Lex quaedam ignorantium quae noser. Vectiverum ignorantiam non noser. Pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang, namun pengabaian terhadap fakta sesungguhnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya sebagai pembicara kedua. Saya akan mengelaborasikan argumentasi keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, berkaca pada teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Sandstreet dalam bukunya yang berjudul Hukum Responsif, menegaskan bahwasannya hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan lebih dari sekedar keadilan prosedural dan tetap berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial masyarakat. Sehingga dalam hal ini hukum selalu menjawab tantangan dan keadaan yang ada dalam masyarakat saat itu. Dewan juri yang terhormat, penyandang disabilitas mental pada hakikatnya juga disebut sebagai subjek hukum, yang mana subjek hukum disebut sebagai penyandang hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain di muka pengadilan. Sehingga dalam kontekstualisasi ini, ketika penyandang disabilitas mental melakukan sebuah pelanggaran atau tindak pidana, maka sudah sewajarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia dinilai mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dewan juri terhormat, maka berkaca pada hal tersebutlah tentunya dibutuhkan sebuah konsepsi regulasi hukum yang pasti mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang kemudian dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian dipertimbangkan dengan berbagai aspek, mulai dari aspek keadilan hingga aspek penegakan hak asasi manusia korban yang telah dilanggar oleh orang-orang dengan gangguan mental. Berdasarkan narasi afirmatif tersebutlah Dewan juri terhormat,
pun kami memiliki 2 poin argumentasi yang melandasi keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni yang pertama, belum adanya ketentuan hukum yang pasti mengatur mengenai pengecualian dan pembatasan pertanggungjawaban pidana oleh penyandang disabilitas mental, yang mana pun kami mengamini saat ini dalam hukum positif yang ada, yakni pasal 44 ayat 1 telah memberikan pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang mengalami gangguan kecacatan jiwa karena dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Sehingga jika kita tafsirkan secara negatif pasal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, maka orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan pidana adalah orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan memenuhi unsur asas kesalahan yang ada. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Dr. Priyatniko, seorang dokter sarjana psikologi, beliau menyatakan bahwasanya penyandang disabilitas mental sesungguhnya berbeda dengan orang gila, yang mana orang gila merupakan orang-orang yang berada pada dunia hayalan dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sementara penyandang disabilitas mental merupakan orang-orang normal, namun dalam kurun waktu tertentu mereka memiliki gangguan emosi yang tidak stabil. Sehingga Dewan Juri yang terhormat berkaca pada hal tersebut menjadi batu pijakan dan batu keyakinan bagi kami bahwasannya penyandang disabilitas mental pun mengetahui apa yang mereka lakukan dan mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan sehingga memenuhi unsur asas kesalahan yang ada dalam dimintai pertanggungjawaban pidana. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kedua mengapa kami mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sesungguhnya sejalan dengan konsepsi penegakan hak asasi manusia yang ada, yang mana Dewan Juri yang terhormat kita ketahui negara kita merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang kemudian dituangkan dalam konstitusi tertinggi yakni UUD 1945 dari pasal 28 hingga pasal 28J, pun juga dimuat secara khusus dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, tentunya dalam penegakan hak asasi manusia, kita juga harus menghormati hak asasi manusia orang lain, yang mana mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ibu Maria Farida, Guru Besar Universitas Indonesia, yang mana ketika kita ingin memberikan hak asasi manusia seseorang, maka kita harus menegakkan hak asasi manusia orang lain pula. Dan dalam kontekstualisasi ini, ketika penyandang disabilitas mental telah melakukan sebuah pelanggaran, maka sudah sewajarnya dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dikecualikan pertanggungjawaban pidananya. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh disabilitas mental sekalipun telah melanggar hak asasi manusia orang lain. Pun Dewan Juri yang terhormat, jika kita berkaca terhadap realitas yang ada, pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental telah diberlakukan dalam kehidupan dewasa ini, yang mana sebagai contoh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 50/Pitsus/2013/PN yang memutuskan penyandang disabilitas mental mempertanggungjawabkan pidananya dalam tindak pidana pencabulan. Sekian dan terima kasih. Interpretatio cesat in claris, interpretation es perfectio. Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenakan lagi menafsirkannya. Sebab penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan pemerhati hukum dan konstitusi sekalian, perkenalkan saya Aulia Ridwan sebagai pembicara ketiga dari tim debat hukum dagang, dan pada kesempatan kali ini saya akan mendudukan argumentasi ketidakberpihakan kami terhadap mosi pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami bahwasanya penyandang disabilitas mental ialah orang yang telah didiagnosis mengalami gangguan pada kejiwaan, dan kemudian jika kita merujuk pada bunyi pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, seorang penderita gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana karena mereka tidak memenuhi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana yang ada, yaitu memiliki keberadaan dan keadaan jiwa yang sehat. Dewan Juri yang terhormat, alasan ketidakberpihakan kami ini berlandaskan oleh dua argumentasi. Yang pertama ialah merupakan amanat konstitusi yang ada. Sebagaimana yang telah kita ketahui, penyandang disabilitas mental telah dilindungi oleh pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kemudian Indonesia pun telah mengadopsi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 Maret tahun 2007 yang bertepat di New York. Indonesia telah
menandatangani konvensi tersebut. Dan kemudian yang poin kedua ialah tantangan serius penanganan disabilitas mental tentang bagaimana mengenali tingkat kesadaran tindakan disabilitas mental saat melakukan tindakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, mungkin bagi mereka yang tergolong atau terkategori bipolar atau depresi, mereka mudah untuk mengidentifikasi dan menilai pertanggungjawaban pidana yang ada. Akan tetapi tidak untuk mereka yang tergolong skizofrenia. Dewan Juri yang terhormat, mereka butuh pelibatan ahli untuk menilai apakah tindakan tersebut dalam kondisi relapse atau kambuh atau dalam kondisi sadar. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mereka dapat dilindungi oleh konstitusi yang ada. Mereka dapat mendapatkan ketentuan yang dikenal dengan alasan pemaaf. Pelaku tidak akan dipidana karena dianggap kurang sempurna jiwanya. Dewan Juri yang terhormat, jika kita ingin berkaca pada realitas yang ada, pada tahun 2019 silam, seorang penyandang disabilitas membunuh anaknya sendiri. Ia dapat dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, juga pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, perkara tersebut tidak dilanjuti. Hakim memutuskan untuk tidak membuat terdakwa bertanggung jawab karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, terdakwa telah memiliki gangguan pada kejiwaannya bahkan saat ia melakukan tindak pidana tersebut. Dan kemudian di Amerika terdapat kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas, yaitu Nicholas Cruz. Pada tahun 2016 ia telah mengalami atau memiliki gangguan mental, akan tetapi ia hanya melukai dirinya sendiri. Dan kemudian 2 tahun kemudian ia pun melukai orang di sekitarnya. Ia melakukan penembakan di sekolahnya dan menewaskan 17 orang. Dan kemudian maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, diperlukan banyaknya langkah yang harus dibenahi untuk memperkuat perlindungan terhadap para penyandang disabilitas, khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di Indonesia sendiri telah diatur 2 undang-undang dan 3 rancangan undang-undang yang terkait dengan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dapat memberikan solusi. Yang pertama ialah memberikan kriteria yang jelas dalam rancangan KUH pidana tentang orang dengan gangguan mental terkait dengan batasan-batasannya, baik secara praktik medis maupun secara akademis, dengan memperjelas istilah atau pengertian-pengertian yang jelas. Adanya istilah yang sama di RUU Disabilitas maupun RKUHP, namun pengertiannya belum tentu sama. Hal ini akan menimbulkan masalah ke depannya sehingga sangat dibutuhkan penjelasan. Dan poin kedua ialah harmonisasi antara peraturan yang ada dan yang akan ada masih belum cukup untuk secara terpadu melindungi kepentingan para penyandang disabilitas. Dewan Juri yang terhormat, karena itu penting untuk melakukan harmonisasi kembali seluruh peraturan yang terkait dengan para penyandang disabilitas. Dengan pengharmonisasian tersebut, maka Indonesia dapat memastikan tidak lagi meninggalkan kelompok penyandang disabilitas dalam proses pembangunan dan pengembangan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itulah, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim debat hukum dagang menegaskan kembali bahwasanya saya tidak setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Berdebat bersama kawan, bertemu Dewan Juri Harupawan. Telah tibalah kita ke dalam babak kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami, bahwasannya pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagaimana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 KUHP yang secara tegas telah memberikan limitasi pertanggungjawaban pidana yang dikecualikan bagi orang-orang dengan gangguan pada kejiwaan. Akan tetapi Dewan Juri yang terpelajar, KUHP pidana tidak merumuskan secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, yang mana pada pasal 44 ayat 1 KUHP pidana justru merumuskan tentang keadaan mengenai bila mana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana. Artinya merumuskan perihal kebalikan secara negatif dari kemampuan bertanggung jawab. Kecacatan dalam jiwa seseorang memiliki tingkatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, di mana di satu sisi ada kontra di masyarakat yang tidak setuju dengan mosi perdebatan ini dengan alasan bahwa ada perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, di mana sebagai negara hukum, salah satu tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, termasuk orang dengan disabilitas mental, sehingga penyandang disabilitas mental tidak bisa serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana yang mana memiliki keadaan dan keberadaan jiwa yang sehat. Dan pada pasal 44 ayat 1 KUHP pun telah dikatakan bahwa orang dengan jiwa yang cacat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi di lain sisi, penyandang disabilitas mental harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
Dikarenakan bisa saja orang dengan kriteria disabilitas mental bukan berarti dia gila sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Interpretatio cesat in claris, interpretatio es perversio. Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab penafsiran terhadap kata-kata yang jelas seperti penghancuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.